Shalom, selamat pagi saudaraku. Ini hari Minggu ya, jangan lupa untuk beribadah di gereja lokal Anda masing-masing. Saya menghimbau untuk siapapun pencinta renungan The Message untuk hadir di gereja lokal yang Anda miliki. Dukung gerejamu, doakan gembalamu, ikuti layani di sana, jadi berkat di sana ya. Saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita memindahkan hati kita ke surga. Maka dengan demikian mata hati kita akan selalu terarah kepada janji kedatangan Tuhan. Memang hidup dengan meyakini janji kedatangan Tuhan dan pemerintahan Allah yang akbar nanti itu akhirnya akan menjadikan kita seperti pemimpi-pemimpi. The dreamer, tukang mimpi ya. Orang-orang kalau di sekitar kita bisa melihat ini orang gak waras, ini orang apa sih, Tuhan aja gak kelihatan ya kan. Zaman sekarang kan begitu saudaraku. Mereka berpikir Tuhan aja gak kelihatan kok. Kok Anda mengharapkan kedatangan Tuhan? Siapa Tuhan? Ya diri kita sendiri kan. Banyak orang begitu hari-hari ini. Mereka jadi ateis praktis saudaraku. Tetapi saudaraku, saya mau katakan banyak orang yang akan mengolok-olok dengan iman percaya kita, mencemooh kita. Seperti zaman di mana Nuh diolok-olok oleh orang di zamannya karena membangun bahtera di puncak gunung Ararat. Orang berkata, kamu sudah sinting Nuh, bangun kapal bahtera besar kok di atas gunung di dekat laut dong yang benar. Benar kan? Diolok-olok. Tapi Nuh tetap memberitakan keselamatan kepada zamannya, orang-orang di zamannya. Begitu juga dengan Lot, saudaraku. Ketika mengajak orang-orang untuk keluar dari kota Sodom, Lot pun diolok-olok. Tetapi saya cuma mau ingatkan, mimpi kita bukanlah sesuatu yang kosong. Mimpi kita adalah nubuatan firman Tuhan yang akan digenapi. Itulah visi iman kita kepada Tuhan. Itulah visi pengikut Kristus. Itulah visi anak-anak Allah, anak-anak Elohim Yahweh. Seperti Abraham memiliki mimpi dan hidup di atas mimpi, kita pun belajar demikian. Itulah yang namanya berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan, saudaraku. Seorang Nuh berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun berjalan dengan imannya, bukan dengan penglihatannya. Nuh menggerakkan diri dan keluarganya untuk berjuang membuat bahtera. Ini yang menjadi inspirasi kita, orang-orang tokoh-tokoh iman yang berjuang tidak dengan apa yang dia lihat, tetapi dengan mata imannya. Maka kita juga sama, kita lakukan dengan menunjukkan pikiran kita hanya kepada kedatangan pemerintahan kerajaan surga. Kedatangan Tuhan dan pemerintahan teokrasi yang dijanjikan Tuhan menjadi peragaan hebat yang sangat menakjubkan yang akan kita saksikan, yang akan kita alami suatu hari nanti. Maka kita harus berani mempercayai apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan katakan. Kita harus berani mempercayai dengan utuh, saudaraku. Orang-orang di zaman Nuh tidak akan menduga bahwa mereka akan mengalami bencana yang begitu hebat. Sementara Nuh dan keluarganya tidak menduga betapa nyamannya bahtera hasil kerja mereka selama bertahun-tahun. Calon menantu Lot tidak akan menduga bumi akan dijungkir balikkan oleh Tuhan. Mereka mungkin tidak pernah terbersit dalam pikiran mereka bahwa api belerang membakar kota mereka. Sebaliknya ketika Lot keluar dari Sodom dan Gomora, ia baru mengerti betapa beruntungnya keluar dari kota itu. Karena ketika waktu di Sodom, Lot masih ada sedikit keraguan untuk meninggalkan kota Sodom. Itulah sebabnya mereka berlambat-lambat, kemudian malaikat menarik mereka keluar dari Sodom. Setelah menyaksikan kedahsyatan api dan belerang yang membumi hanguskan kota mereka, baru Lot dan anak-anaknya menyadari
Aduh, betapa bersyukurnya terhindar dari penghukuman Tuhan. Betapa mengerikannya seandainya Lot dan anak-anaknya menolak keluar dari kota Sodom. Puji Tuhan mereka mengikuti jejak para malaikat sehingga terhindar dari bencana yang dialami kotanya. Saudaraku, pada hari ini saya mau mengingatkan bahwa gambaran yang jelas mengenai penyesalan karena tidak bertobat itu akan kita temukan di Lukas 16 ayat 19-25. Peristiwa ini cermin dari kehidupan manusia. Banyak orang yang tidak sadar betapa dahsyatnya kengerian api kekal, tetapi juga tidak menyadari betapa beruntungnya ada di pangkuan Abraham. Karena mempercayai Tuhan juga mempercayai pribadinya secara utuh. Mempercayai Tuhan juga berarti masuk ke dalam apa yang dijanjikan Tuhan di waktu mendatang. Masuk ke dalam apa yang Tuhan janjikan. Artinya begini, mulai sekarang hidup kita diarahkan kepada kehidupan nanti. Ini yang disebut dengan berjalan dengan iman. Air bah belum melanda bumi, tetapi keluarga Nuh sudah memasuki kehidupan yang Tuhan janjikan. Indah bukan, saudaraku? Ini juga berarti hidup dalam janji Bapa. Yang paling mengagumkan adalah kehidupan Abraham. Seluruh hidupnya adalah kehidupan untuk masa depan. Walau ia tidak mengalami, tetapi sampai mati ia tetap percaya. Itu terdapat dalam Ibrani 11 ayat 13. Sampai mati Abraham tidak mengalami apa-apa yang dijanjikan Tuhan, tetapi imannya tidak pernah pudar, saudara. Karena Abraham adalah sosok manusia yang hidup untuk masa depan. Inilah kehidupan yang Tuhan kehendaki terjadi atas diri kita, saudaraku. Inilah yang dimaksud Tuhan dengan mengumpulkan harta di surga. Di bumi ngengat dan karat merusak, pencuri dapat mencuri dan membongkarnya. Tetapi harta surgawi itu kekal. Hendaknya kita tidak menjadi keras kepala seperti bangsa Israel menolak apa yang Tuhan katakan. Bahwa di Kanaan mereka akan menjumpai tanah yang berlimpah susu dan madu. Bangsa Israel sudah terikat dengan Mesir. Dia nyaman dengan Mesir. Ini sejajar dengan nasihat yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 1-2 berkata begini. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Hari ini saudaraku, kalau kita ragu mengiring Tuhan. Contoh saya ya saudaraku sebagai gembala. Kadang manusia saya muncul. Benar gak ya ini panggilan Tuhan? Karena tidak mudah mengiring Tuhan secara benar dan lurus, saudaraku. Kalau kita mau jujur ya saudaraku, mengiring Tuhan dengan lurus apa adanya, pandang Tuhan saja, tidak boleh macam-macam, jaga pikiran, perasaan dan kehendak. Itu beratnya minta ampun, sungguh-sungguh teramat-amat berat. Kadang manusia muncul keraguan dalam hati saya selalu berkata begini, apakah betul ini panggilan Tuhan? Seakan-akan aku dipermalukan dengan panggilan-Mu Tuhan. Aku dimusuhi banyak orang karena panggilan-Mu. Aku dibenci tanpa sebab karena panggilan-Mu. Aku diolok-olok, aku direndahkan, aku dihina, aku dirusak nama baikku karena panggilan-Mu. Sering loh saudaraku begitu. Dan di situ manusia saya bisa berkata begini, apakah betul panggilan-Mu seperti ini? Tetapi kenapa mereka tidak seperti yang aku alami? Kenapa aku harus mengalami ini? Saya sering bertanya begitu, saudaraku. Sampai tidak bisa dipungkiri kadang meneteskan air mata dan kadang hanya tetesan air mata yang keluar dalam diri saya. Yang membasahi pipi saya dan tidak ada satu kata pun yang bisa saya utarakan selain kuatkan aku Tuhan.
Coba Anda bayangkan itu, saudaraku. Saya tahu apa yang dialami Abraham, saya merasakan, meskipun belum sampai di titik itu, tapi saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Nuh. Ketika mereka diolok-olok karena iman mereka. Kadang saya juga berjuang bagaimana saya tidak melihat apa yang harus saya lihat, tetapi saya melihat dengan mata iman saya, memandang iman percaya saya hanya kepada satu pribadi, Elohim Yahweh itu, melalui perantaraan putra tunggalnya, Yesus Kristus itu. Saudaraku, sekali lagi saya mau ingatkan kepada kita semua, jangan takut untuk memikul salib. Jangan takut untuk mengikut Yesus dengan setia. Sebab penderitaan kita sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti. Yakini janji ini akan membuat kita lebih membersihkan diri dan berusaha terus berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus terus memilih menggenggam pengharapan ini sampai Tuhan menggenapinya. Hari ini kita mungkin remuk redam, saudaraku, mengiring Tuhan. Dicemooh, udah gak karu-karuan lah, saudaraku. Kadang sampai satu titik, orang lain yang berlaku jahat saja tidak diperlakukan seperti kita mengiring Tuhan diperlakukan. Betul, saudaraku. Tapi ingat ya, tangisanmu, jeritan hatimu, semuanya letakkan di kaki Tuhan. Ingat ya, pengharapan kita satu. Pengharapan kita hanya sampai di langit baru, bumi baru. Aku mau genggam pengharapan ini kepadamu, Tuhan. Pengharapan ini tidak akan pernah mengecewakanku. Karena mulai hari ini aku terus akan berjanji untuk setia, meskipun menyakitkan. Saudaraku, sebagaimana Tuhan selalu menepati janji-janjinya di masa lalu, demikian pula Tuhan akan memenuhi janji kedatangannya dan pendirian kerajaan surga secara fisik di langit baru dan bumi yang baru melalui engkau dan saya. Percepat kedatangannya. Jadilah manusia benar. Dengan cara apa mempercepat kedatangan Tuhan? Jadilah manusia ilahi. Jadilah man of God-nya Tuhan. Hiduplah benar. Gak usah sibuk dengan orang mau ngomong apa, mau nyakitin apa, mau apa. Udah, berjanjilah setia. Dan iring Tuhan, semakin hari semakin gila-gilaan sama Tuhan. Maka saya punya hashtag yang selalu saya tag di situ, kalimatnya apa? Nekat yuk, nekat buat Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, ini hari Minggu, jangan lupa datang ke gereja. Nekat buat Tuhan, itu baik. Tuhan memberkati.